dia tuh pintu depannya kita ngegulungnya tuh ke atas. Nah, kelebihan dari yang kita gulung ke atas ini, kalau kita buka juga, terus mau kita jadiin kanopi, kita tinggal pasang pakai trekking pole atau pasang pakai tiang-tiang gitu ya. Aman nih, jadi dia bisa menambah ruang untuk di bagian depan. Lumayan ya buat nongkrong-nongkrong atau buat masak-masak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman petualang, selamat datang di sesi ulas barang ala Arir Outdoor. Ketemu lagi sama aku di Taiwana. Nah, kali ini aku bakalan mereview atau mengulas salah satu tenda dari brand yang pasti teman-teman udah pada tahu. Ini tendanya udah berdiri di mana-mana, yaitu ada dari Tendaki Molucas 4 Pro. Seperti apa ulasan lengkapnya? Ikutin terus video ini sampai selesai teman-teman. Teman-teman, Tendaki seperti yang teman-teman tahu lah ya. Jadi emang awalnya dia brand Indonesia ini meluncingnya tuh pertendaan gitu. Jargonnya aja tuh tenda ya Tendaki. Karena emang produknya tuh banyaknya tenda, dan kalau teman-teman lihat kayaknya kita sering banget di tempat-tempat camping atau di gunung-gunung itu berjajar tendanya Tendaki. Nah, tapi akhir-akhir ini tuh Tendaki bukan cuma memproduksi tenda nih teman-teman, tapi dia juga mulai ke cookware. Jadi udah ada kompornya, udah ada cooking setnya juga. Jadi bisa teman-teman cari aja deh produk-produknya Tendaki. Kayaknya udah banyak tersebar di seluruh toko-toko baik offline ataupun online di Indonesia. Teman-teman, Molucas 4 Pro ini sebenarnya salah satu tenda terbarunya. Kalau sebelumnya kan ada yang series 6-nya ya, jadi Molucas 6 Pro. Kalau sekarang ini ada yang 4 Pro-nya. Kayak teman-teman lihat, warnanya juga sebenarnya hampir mirip-mirip sama Molucas 6 Pro yang sebelumnya. Cuma ini agak lebih terang, kayak lebih ke orange gitu. Kalau sebelumnya kan agak merah, merah-merah ati gitu ya. Nah, ini agak ke orange, lebih terang, tetap ada list warna abunya. Jadi masih tetap cantik kelihatannya teman-teman. Yang ini kapasitasnya 4-5 orang. Terus juga bener-bener sama persis ya fitur-fiturnya, nanti kita akan bahas. Tapi sekarang kita akan bahas dulu bahannya. Yang pertama untuk bahan outernya nih teman-teman. Bahan outernya di sini ini aku suka banget. Karena dia udah 210T polyester ripstop lagi teman-teman. Nih, seperti biasa ya, ciri khas ripstop tuh ada kotak-kotaknya gitu. Dia jadi nggak gampang sobek, nggak gampang memuai juga. Dan dia udah 210T, itu kayaknya yang tertinggi deh untuk tenda-tenda yang udah dibuat di Indonesia yang series polyester ya. Jadi kerapatannya udah yang paling aman. Untuk bahan di innernya dia pakai yang agak sedikit di bawah 210T, pakainya 190T. Cuma masih aman karena kan dia masih terlindungi sama si outernya. Terus bahannya juga nggak 100% 190T polyester, tapi dia dikombinasikan dengan mesh atau jaring. Sekitar 30% lah jaringnya. Jadi biar ada sirkulasi udara juga, lebih aman, nggak kondensasi juga, dan kita jadi enak sih ventilasi udaranya tuh, ada ventilasi udaranya. Lalu untuk bahan floornya atau bahan alasnya itu menggunakan polyethylene atau biasa kita sebutnya tuh mirip-mirip sama tarpal gitu teman-teman. Dan tenang aja, dia sudah waterproof walaupun alasnya nggak dikasih lagi footprint, tapi akan tetap aman ya. Lalu untuk bahan dari pasaknya dia menggunakan pasak besi ya teman-teman. Sebenarnya pasak besi ini ya kecil, lebih kecil, cuman dia tuh kayak lebih gampang bengkok gitu teman-teman. Nah, bagusan sih yang aloy ya, tapi ya udahlah ya, tetap aman sih sejauh ini, asal berarti pakainya hati-hati aja. Terus frame-nya nih teman-teman, frame-nya itu menggunakan bahan fiberglass. Dia dengan diameternya itu 8,5 mm, itu lumayan besar ya. Terus juga jadi bisa lebih kokoh juga nih si frame-nya. Warnanya juga warna merah.
teman-teman. Ini kayaknya tenda ini pelopor frame-frame berwarna nih. Sebelumnya kan frame-frame itu warnanya hitam gitu ya. Oh, ini tuh warna-warni guys. Jadi kadang menyesuaikan dengan warna tendanya. Keren sih. Jadi lebih berwarna. Terus ada bahan apa lagi? Oh, tali nih. Nah, talinya teman-teman kalau aku lihat ini tali dan guideline. Guideline-nya emang pakai guideline yang emang biasa digunakan ya. Harusnya sih lebih mudah juga untuk dipakai sama teman-teman. Ini juga kalau rusak mudah dicari karena banyak dijual juga. Terus ini talinya itu warnanya kayak gini. Kalau orang bilang ini tuh warna hijau neon ya teman-teman. Cuma dia nggak ada garis-garis reflektif gitu. Jadi nggak yang kalau kita kena cahaya dia akan memantulkan lagi cahayanya. Kalau ini enggak. Cuma warna neon ini menurut aku pengganti dari reflektifnya itu. Karena akhirnya kalau kena senter kan sangat menyala gitu ya. Menyala tendaku. Oke, itu untuk bahan-bahan dari tenda Ki Molucas 4 Pro. Selanjutnya kita akan bahas soal fitur dari tenda Ki Molucas 4 Pro. Nih teman-teman. Fiturnya sebenarnya beberapa dia jelasin di sini. Nih tendanya aman dari hujan, dia udah waterproof ya teman-teman. Terus juga ini dilihat dia sirkulasi udaranya bagus, kan di belakang ada ventilasi, terus juga di depan teman-teman bisa lihat pintunya ada 1, ada 2 ya dari depan, jadi emang angin bisa masuk dan keluar dari berbagai sisi. Terus ini tuh sebenarnya kayak sinar atau panas ya, panas cahaya matahari gitu ya. Ini aman, dia dari cahaya matahari bisa melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Terus ini juga dia memperjelas lagi tahan airnya itu dengan PU 3000 mm. Jadi aman ya teman-teman untuk curah hujan di Indonesia. Nah, ngomongin soal tahan air juga, jadi salah satu fitur di tenda ini dia tuh ada SIM seal-nya teman-teman. Jadi di sela-sela jahitannya, ini aku liatin di mana ya. Sela-sela jahitannya itu ada lapisan yang dia gak bikin rembes air dari sela-sela jahitannya. Mungkin nanti akan dilihat lebih detail ya sama teman-teman. Kalau oh ini aja nih sekalian, sini nih. Tuh teman-teman bisa lihat ini nih, tuh ada bagian yang kelihatan lebih kayak mengkilap gitu. Nah ini tuh si sealnya, kan ini ada jahitan tuh di sini. Jadi kalau ada air ke situ tuh aman. Soalnya masih suka ada yang bilang tuh yang Molucas 6 Pro juga, Kak itu bagian outernya nggak ada SIM sealnya ya gitu. Ada guys, Molucas 4 Pro ini juga ada. Molucas 6 Pro juga ada ya. Lalu fitur yang kelihatan banget ya, fitur pintunya. Pintu yang pertama ini pasti disukain sih sama teman-teman. Karena kenapa? Dia tuh pintu depannya kita ngegulungnya tuh ke atas. Nah, kelebihan dari yang kita gulung ke atas ini, kalau kita buka juga, terus mau kita jadiin kanopi, kita tinggal pasang pakai trekking pole atau pasang pakai tiang-tiang gitu ya. Aman nih. Jadi dia bisa menambah ruang untuk di bagian depan. Lumayan ya buat nongkrong-nongkrong atau buat masak-masak gitu. Soalnya kalau mungkin dari tenda yang mirip banget sama ini yang Mandala dari Wheel Seal, itu kan dia masih pintu depannya tuh di samping ya. Nah itu tuh kekurangannya. Kalau yang ini dia jadi bisa nambah kanopi. Lalu nih, memang awal-awal Molucas ada tuh, si series Molucas ada yang jadi daya tariknya adalah pintu samping teman-teman, dan dia masih mempertahankan pintu samping ini. Kenapa ini jadi daya tarik tersendiri? Soalnya enak guys, kita kalau misalnya buat kayak mau masuk ke dalam tendanya tuh kita bisa lewat samping kan. Kalau misalnya di depan lagi pada ribet-ribet gitu, terus juga anginnya jadi lebih banyak bisa keluar masuknya ya, mobilisasinya juga gampang. Ini bagus guys. Terus ada, kita keliling dulu di bagian outernya kali ya, fitur-fitur di outer. Nah ini nih
kayak tali-tali ini, talinya kayaknya ada di samping kanan kiri 2, di belakang 1, dan di depan ada 2. Jadi total ada 5 tali. Kalau misalnya teman-teman mau pasang di kita kan kalau misalnya pergi camping, kita harus tahu juga kan si tempat yang kita datengin untuk camping itu kayak gimana nih, apakah anginnya kencang kah, ataukah ada potensi cuacanya agak-agak berangin badai-badai gitu. Nah ini bagusnya kita selalu pasang teman-teman ya, biar si tendanya juga jauh lebih kokoh. Dan kalau kita tarik bener-bener pasangnya juga udah sesuai, itu tuh ngebantu biar si outernya dengan si innernya nggak terlalu dekat jaraknya, dan itu bisa bikin terhindar dari rembes-rembes teman-teman. Kadang kan kalau misalnya dia nempel, akhirnya air tuh nempel juga tuh ke inner. Jadi bukan karena bocor, tapi karena dia nempel. Nah itu tuh yang bikin penting kita pasang si tali. Terus teman-teman, di sini juga ada ventilasi udara. Ini tuh nyambung, nanti mungkin kayaknya aku bahas juga bagian innernya. Pokoknya ini tuh nyambung ke inner yang dia ada bagian jaringnya. Jadi enak nih ventilasi udaranya di sini. Gak akan gerah. Kadang kan ada yang bilang kalau misalnya konstruksi tendanya bagian inner itu cuma sedikit si jaringnya, itu bakal gerah nggak ya? Nah ini teman-teman, kalau ininya kita buka sebenarnya nggak akan terlalu gerah sih. Apalagi biasanya kalau kita camping kan di tempatnya yang dingin ya. Kecuali kalau siang-siang, mau itu jaringnya 30%, mau dia 70%, 90%, kayaknya akan tetap panas kalau siang. Gitu ya. Lalu kita lihat lagi, oh ini ada nama brandnya di samping kanan kiri. Ini ada brand dan seriesnya. Tertera Tendaki Molucas 4 Pro. Ini pride ya guys, menggunakan Tendaki nih guys. Kita udah bahas fitur-fitur di bagian outer. Sekarang kita akan masuk ke dalam dan lihat fitur yang ada di dalam. Nah, di awal ini teman-teman, di pintunya ini juga ada velcro nih ya. Velcro-nya ini memudahkan juga kalau misalnya kita kadang suka lupa sletingin gitu ya, tapi dia akan otomatis juga sih kena ke velcro-nya. Jadi kalau tiba-tiba hujan atau gimana tuh akan tetap aman. Tapi bagusnya sih kita jangan lupa resleting ya, orang tinggal gitu doang. Oke, ini ada ininya juga nih, cat webbing gitu. Sebenarnya ini terlihat kayak ini buat apa sih gitu. Padahal ini yang akan membantu kita untuk masang tendanya jadi benar. Soalnya kalau dia ngebentang dengan benar, itu berarti udah pas nih kita bentuk tendanya gitu. Nah ini tuh ngebantu banget teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ngepasin, pastiin aja ininya nggak terlalu kendor ataupun nggak terlalu kayak kencang banget juga. Jadi aman. Nah nih, ini enak banget guys. Ini kapasitas 4, tapi kayaknya nanti kita lihat ya di dalam. Ini bisa juga dipakai tidur ini. Orang bisa kalau pakainya mungkin matras-matras yang agak di bawah ini masih muat 1-2 orang kayaknya. Tapi ya nyamannya sih 1 orang aja ya di bagian sini ini. Tapi emang enakan buat naruh-naruh barang, naruh bahan masakan. Kan kita masak-masak di sini. Karena ciwi-ciwi, tapi kayaknya kalau pada camping gitu, mau ciwi mau cowok juga banyak-banyak yang pada masaknya cowok-cowok ya. Oke, kita akan lihat juga sebelum aku masuk ke dalam fitur yang di dalam. Ini teman-teman, tadi sedikit sempat bahas jarak antara outer dan inner. Ini ada sekitar 4 ruas jari tangan aku nih. Nah ini dibikin kayak gini tuh juga bukan tanpa bukan tanpa niat gitu, bukan nggak ada tujuannya. Ini kalau udah kayak gini berarti kita pasangnya juga bener nih, si outernya nggak terlalu dempet. Terus juga ini emang ngebantu biar nggak ada tempelan outer inner yang jadi rembes. Tuh jangan lupa ya teman-teman, jadi sebelum kita menggunakan tendanya, cek dulu ini jaraknya agak jauh nggak nih antara outer dan inner. Terus di bagian apa lagi ya? Oh ini pintu sampingnya aman ya teman-teman,
kayak pintu-pintu biasa, udah ada pengait-pengaitnya. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam. Nah, tapi sebelum masuk ini kelihatan kayak ada 1 jengkal jarak dari permukaan tanah ke bagian pintu. Ini tuh ngejaga juga nih kalau misalnya ada air gitu menggenang ataupun mengalir gitu, nggak yang kena langsung ke dalam, karena ada ditahan juga sama si yang waterproof ini. Oke. Nah, ini nih pintunya nih teman-teman. Pintu untuk Molucas 4 Pro ini pintu innernya udah 2 layer ya. Jadi ada layer yang cuman jaring, ada layer yang pakai polyesternya. Kayaknya emang enakan yang kayak gini sih, yang ada 2 layer kayak gini. Jadi kalau misalnya kita kegerahan tapi nggak pengen ada kayak serangga-serangga masuk, tinggal kita pasang aja yang jaringnya. Tapi kalau emang mau anget-anget ya udah ditutup semua. Soalnya kan ada aja ya yang dia tuh pintu innernya tuh cuman 1, terus kayak setengahnya polyester, setengahnya jaring. Jadi kurang enak sih menurut aku kalau yang kayak gitu. Enakan yang begini nih. Oke, kita akan coba masuk juga. Ini aku lipat dulu ya guys. Kalau ini lipatnya menyamping. Lipat. Tuh, ini juga di bagian innernya. Kalau misalnya kita punya banyak tenda jadi nggak ketuker guys, soalnya ini bagian innernya ada tulisan Molucas 4 Pro. Kadang misalnya nih kita punya tenda Molucas 6 Pro dan Molucas 4 Pro, tapi kan ada aja ya yang tenda-tenda itu bagian innernya tuh nggak ada nama seriesnya gitu, jadi rentan tertukar. Kalau ini aman guys, gak akan ketukar. Kalau kita punya 2 kan agak mager yang misalnya harus dibuka semua gitu, tapi kalau udah kelihatan oh ada tulisannya Molucas 4 Pro, berarti emang temennya yang ini. Soalnya itu kebayang kalau buat teman-teman yang sewa tuh, itu penting. Yang punya jasa sewa kayak Rear Outdoor nih, sebenarnya tenda Molucas ini juga kita pakai yang 6 Pro-nya untuk disewaan. Karena kita merasa kualitasnya emang udah jago, makanya kita percaya untuk jadiin tenda di rentalan atau sewaannya Rear Outdoor. Nah, itu enak tuh kalau misalnya ada namanya kayak gitu, biar nggak ketukar, ya kan? Saya teman-teman nyewain 4 Pro juga, nyewain 6 Pro juga. Agak PR tuh bagian yang nyuci kalau nggak ada namanya. Jadi, mantap. Sekarang kita lihat di dalam. Di sini seperti biasa lah ya, ada gantungan untuk naro lampu tendanya. Itu aman. Terus juga di samping kanan kiri aku udah ada sakunya, ada sakunya 2 di kiri dan 2 di kanan, jadi total ada 4 saku. Dan tidak lupa kalau setiap tendanya Tendaki itu suka ada label untuk nama barangnya, spesifikasi barangnya, dan juga label pencegahan kebakaran kalau di tendanya ini. Jadi enak nih teman-teman, ini dia juga ngasih tahu label pemeliharaannya gimana. Kayaknya buat teman-teman yang baru atau maksudnya baru mulai camping dan baru menggunakan tenda, dengan tenda yang kayak gini udah ada label cara pemeliharaan dan segala macamnya, itu mempermudah banget ya. Sekarang kita lihat, nah ini yang tadi aku bilang, dia tuh kombinasi dengan jaring, tapi kayaknya jaringnya cuma 30%, karena ini ada bagian sini aja bentuknya segitiga, dan dia ngepas banget sama ventilasi udara yang ada di bagian outer belakang. Nah ini aman sih. Sekarang kita cek, ini tuh cukup nggak buat, kan 4-5 orang ya. Kalau misalnya aku menghadap ke sini nih, tinggi badan aku ini 160, kayaknya rata-rata tinggi badan Indonesia juga sekitar segituan. Nah, 160 aja, ini aku nyoba ngepasin di kepala aku udah nggak ada ruang, tapi di bagian kaki aku masih ada ruang ya teman-teman. Masih ada ruang sekitar 2 jengkal tuh. Masih ada ruang sekitar 2 jengkal. Nah, ini aku coba mepetin, misalnya aku tidur di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Hah, 5. Segini masih ada sisa tuh teman-teman.
Sebenarnya kalau mau dipasin lagi, dibikin 6 orang juga bisa. Cuma alat-alatnya mungkin jadinya nggak bisa semua tampung di dalam. Tapi enaknya ya emang disuruh 4-5 orang, 4-5 orang aja ya. Jadi sisanya bisa minta barang-barang kita gitu kan. Yang di depan fokus buat naroin perlengkapan makanan atau logistik. Tuh. Nah, untuk ini di bagian bawahnya ini udah aman ya. Udah waterproof juga. Cuma sayangnya emang nggak dapet footprint, Nah, dari tadi kan aku ngejelasin ini luas-luas gitu. Sebenarnya ukurannya berapa sih? Nah, teman-teman, untuk ukuran panjangnya ya, kayak dari si pintu depan ini ke yang ada webbing ini, itu dia 100 cm. Terus dari webbing ke sini itu 70 cm. Lalu si inner ini dari ujung sini ke ujung belakang itu tuh dia 220 cm. Jadi kalau kita hitung-hitung ini sekitar 100 tambah 70, 170 tambah 220. Jadi ada sekitar 390, 3,9 meter guys. Nah, untuk lebarnya dari ujung sini ke sini ini tuh 250 cm. Nah, tingginya teman-teman kita ngitungnya tinggi inner ya, jadi tinggi inner itu 135 cm. Untuk outer biasanya dia beda sekitar 5-10 cm lah ya. Jadi emang lumayan luas ya guys. Tenda Kimo Lukas 4 Pro ini punya berat 4,8 kg. Nah, untuk packingannya teman-teman, dia panjangnya 62 cm, lebarnya 15 cm, dan tingginya juga 15 cm. Jadi ini lumayan compact juga sih untuk kita bawa-bawa, nggak terlalu yang besar-besar banget dan berat-berat banget. Sekarang kita akan lihat kalau kita beli tenda Molucas 4 Pro ini dapat apa aja. Ini kita buka dulu. Yang pertama pasti yang kelihatan nih ya, dapat sarung tendanya. Oke. Sarung tenda, terus ini dapat tali, 2 tali untuk bikin si bentukan tendanya semakin rapi dan mudah untuk kita masukin ke dalam sarungnya. Lalu nih ada outer, ada inner, lalu ada frame juga teman-teman. Nih frame-nya ada 3 set. Yang satu setnya ini emang beda tinggi sendiri. Ini buat bagian vestibul. Nah, ini 2 set lagi untuk bagian utama ya teman-teman. 2 set. Dan udah dapat sarung untuk frame-nya juga. Lalu ada pasak nih teman-teman. Ada kantung pasaknya juga. Kita lihat. Pasaknya kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 pasak besi ya. Nah, biasanya di tempat pasak kan suka ada tali dan guideline. Kalau tali dan guideline di tenda-tendanya Tendaki itu biasanya emang udah terpasang langsung di bagian outernya. Begitu teman-teman. Jadi ini dia yang bisa kalian dapetin kalau beli tenda-tenda Kimo Lukas 4 Pro. Jadi teman-teman, kalau menurut aku nih ya, tenda ini tuh recommended banget. Entah itu buat teman-teman yang suka naik gunung ataupun yang suka camping. Kenapa? Yang pertama, kalau buat yang naik gunung ini tuh nggak terlalu besar dan nggak terlalu berat juga untuk dibawa camping ke gunung. Dan yang plusnya adalah kalau mau masak-masak tuh seluas ini. Tuh kan. Terus kalau dibawa camping ceria udah jelas ya, dia juga nggak yang terlalu kecil dan nggak yang terlalu sempit. Soalnya ini aman nih, apalagi buat keluarga-keluarga ya. Misalnya 4 orang tuh atau 3 orang kan aman. Jadi di sini pada bisa masak-masak, terus ini juga anginnya enak banget ya teman-teman. Bakal nyaman sih pakai si tenda ini. Cuman kekurangannya ya tadi, yang pertama dia nggak ada footprintnya. Yang kedua ini emang nggak
alloy ya, si frame-nya ataupun pasaknya. Terus juga paling apalagi kekurangannya? Udah sih kayaknya, gak ada lagi kekurangannya. Kalau kelebihannya ini luas, ventilasi udah cakep, terus udah ripstop itu aman sih teman-teman, daripada yang beli nggak ripstop itu biasanya dia agak kurang tahan lama tuh umur tendanya. Jadi mending sekalian beli yang ripstop aja. Yang penting perawatannya juga aman gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya kalian mau segera aja dibeli ya, ada di toko offline dan online-nya Rear Outdoor. Kalau di toko offline bisa teman-teman cari di Rear Outdoor Cikampek, Rear Outdoor Sadang Purwakarta, dan juga Rear Outdoor Karawang. Kalau mau beli online bisa langsung klik aja link yang ada di deskripsi. Nah, teman-teman mengingat tenda-tenda Ki ini kadang suka cepet habisnya. Jadi tolong kalau teman-teman udah nonton video ini dan merasa kayaknya aku mau beli, langsung aja gaskeun belinya. Jangan sampai kehabisan, nanti kita yang diomel-omelin nih. Di review doang barangnya nggak ada, karena emang tenda Ki secepat itu untuk habis dan sold out-nya. Kayak gitu teman-teman. Oke, kayaknya sekian untuk ulas barang tenda Ki Molucas 4 Pro. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton videonya sampai selesai. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah juga atau ada kurang-kurang. Teman-teman boleh like, boleh share, boleh juga kasih kolom komentar ada pertanyaan-pertanyaan atau saran-saran. Boleh banget. Terus jangan lupa subscribe juga dan aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman tuh tahu kalau ada video terbaru yang tayang di YouTube-nya Rear Outdoor. Oke, kalau gitu aku Dita Yohana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rear Outdoor, temannya petualang. Bye-bye. Teman-teman, ini ada gue bingung mau ngomong apa soalnya. Punya produk-produk lain selain tenda, kayak ada, nah sekarang udah bisa ya. Kenapa tadi susah? Ada kompor. Ulang-ulang pas di situnya. Ini bahannya teman-teman. Coba tuh. Pasaknya ini menggunakan pasak besi teman-teman. Tapi yang ini mah butut ya, bengkok. Jangan yang ini ya. Salah ya. Oh iya, untuk ukurannya nih teman-teman. Gue lupa guys.